Ya, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran tematik, masih tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 untuk materi IPA. Hari ini materinya adalah macam-macam sendi dan kelainan pada rangka. Kalian harus dapat menjelaskan macam-macam sendi dengan tepat. Kemudian, kalian dapat menjelaskan macam-macam kelainan pada rangka. Yuk, kita mulai belajarnya ya. Pengertian sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang pada manusia. Selain sebagai penghubung tulang, sendi juga memberikan fleksibilitas untuk bergerak. Sendi dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3 macam. Ada sendi mati atau sinartrosis untuk sendi mati, ada sendi kaku amfiartrosis, dan ada sendi gerak diartrosis. Kita bahas satu-satu ya. Sinartrosis sendi mati, amfiartrosis sendi kaku, dan diartrosis sendi gerak. Sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati berfungsi untuk menghubungkan tulang dan tidak memungkinkan terjadinya gerakan pada tulang. Contoh sendi mati yaitu sendi yang menghubungkan tulang-tulang penyusun tengkorak. Sendi kaku amfiartrosis berfungsi untuk menghubungkan tulang dan memungkinkan untuk terjadinya gerakan yang terbatas pada tulang. Contoh sendi kaku, persendian pada tulang-tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan sendi gerak atau diartrosis, sendi yang berfungsi untuk menghubungkan tulang dan memungkinkan terjadinya gerakan antar tulang dengan leluasa. Jadi diartrosis karena sendi gerak, jadi bisa bergeraknya dengan secara leluasa. Kalau sendi kaku, ini hanya memungkinkan gerakan yang terbatas, sedangkan sendi mati itu tidak terjadi gerakan sama sekali. Nah, ini contoh sendi mati. Tadi kan ada pada tengkorak manusia. Ini untuk sendi kaku, hanya ada satu gerakan saja. Kemudian untuk sendi gerak, ada beberapa gerakan. Contoh ini ya, sendi gerak itu apa saja? Ada sendi putar, bisa berputar dua arah. Ada sendi engsel, seperti pintu, bisa ke depan dan ke belakang, bisa dibuka atau ditutup. Kemudian ada sendi peluru, ada sendi gulung, ada sendi pelana, dan ada juga sendi geser. Kita bahas sendi gerak ya. Sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama, sendi peluru, menghubungkan antar satu tulang yang mempunyai satu ujung bulatan yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Jadi sendi peluru mana bentuknya seperti mangkok. Fungsinya, tulang dapat bergerak sangat bebas. Contoh sendi peluru, sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antar tulang pinggul dan tulang paha. Bisa bergeraknya ini secara bebas. Untuk sendi peluru. Sendi engsel berfungsi agar tulang dapat bergerak ke satu arah. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, seperti engsel pintu. Contohnya adalah sendi pada siku dan lutut. Jadi bisa ke depan dan ke belakang. Seperti engsel pintu bisa dibuka dan ditutup. Kemudian untuk sendi putar, berfungsi agar tulang dapat memutar atau mengangguk serta menggeleng. Contoh sendi putar, persendian yang terdapat antar tulang tengkorak dan leher. Jadi leher bisa diputarkan, bisa ke kiri ke kanan. Sendi pelana, fungsinya agar tulang dapat bergerak kedua arah. Contohnya sendi pada pangkal ibu jari. Hanya bisa bergerak kedua arah ya kalau pangkal ibu jari itu. Sendi geser atau luncur. Tulang dapat bergerak ke depan dan ke belakang dengan menggeser di atas tulang lain. Contoh sendi geser atau sendi luncur itu ada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Ada sendi kondiloid. Fungsinya agar tulang dapat bergerak dan berotasi di setiap arah. Contoh sendi kondiloid yaitu pada pergelangan tangan yang terletak di antara tulang metakarpal dan tulang falangeal.
Kemudian untuk penyakit, kelainan, dan gangguan pada tulang, ada apa saja di sini? Ada lordosis, ini tulang belakangnya agak ke depan. Kalau ini seperti huruf S ya, dan ini untuk kifosis tulang belakangnya ke belakang, jadi lebih membungkuk. Ini tidak bisa bertegak lurus. Kita bahas apa itu lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini karena diakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi kepalanya ke belakang sedangkan tulang belakangnya itu melengkung ke depan. Skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Jadi kalau skoliosis ingat S awalnya, seperti huruf S nanti akibatnya nih bengkok, badannya membengkok seperti huruf S. Kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi ini mah kalau kifosis mah tulang belakangnya jadi membungkuk karena duduk tulang belakangnya membengkok, dia duduknya suka membungkuk. Makanya kalau duduk harus tegak lurus ya. Kemudian ada fraktura atau patah tulang, bisa diakibatkan karena kecelakaan. Fraktura itu ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura yang terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot. Osteoporosis, ini mah osteoporosis mah suka terjadi pada orang yang sudah berumur ya, karena kelainan pada tulang ini disebabkan karena adanya pengeroposan tulang, dikarenakan tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kemudian ada fisura retak tulang, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi ada yang patah atau ada juga yang retak. Ada fraktura, ada fisura. Kemudian rakitis, gangguan pada tulang akibat kekurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium. Penyakit tersebut menyebabkan terjadinya pelunakan tulang sehingga tulang tumbuh membengkok, misalnya kakinya berbentuk huruf O atau X. Ada juga penyakit tulang pada anak yang disebabkan oleh virus, yaitu penyakit polio. Makanya anak-anak suka ada kayak kalau anak-anak itu ada imunisasi ya, yang wajib itu ada polio. Nah, bagaimana cara menjaga dan merawat tulang? Pertama, melakukan sikap duduk, berdiri, dan sikap tidur yang benar dalam kesehariannya. Kedua, makan makanan yang bergizi, khususnya yang banyak mengandung zat kapur dan kalsium, serta banyak mengandung vitamin D. Yang ketiga, banyak berolahraga atau rajin berolahraga. Itu materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini mengenai macam-macam sendi dan penyakit atau kelainan yang terjadi pada tulang. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.